Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kembali lagi bersama kami di Jaksa Bandanera Menyapa. Menyapa. Bertemu kembali bersama kami di episode keempat dengan tema dan topik yang sangat menarik ya Mas. Ya, topik kita hari ini menarik yaitu pelayanan hukum melalui program Datun, Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan ini. Begitu. Hari ini perkenalkan saya Robin Hakim Simajuta yang menjadi host pada hari ini dan juga di sebelah kanan saya ada Rangga Ya. Wisnuwardana, kami juga sebagai host dan narasumber kita pada hari ini narasumber yang luar biasa ya, Sangat-sangat luar biasa ini Mas. yaitu Pak Ilma Ardiryadi SMH selaku Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Ambon di Banda Neira dan juga sekaligus sebagai jaksa pengacara negara yang ada di Satker kita ini. Terima kasih Pak sudah hadir pada podcast kita kali ini. Ya, terima kasih adik saya Robin, adik saya Rangga. Terima kasih telah mengundang saya di sini. Suatu kehormatan saya di sini. Narasumbernya langsung kepala satker gitu kan. Ini Mungkin saya rasa langsung ke pertanyaan saja Pak ya. Apa sih Pak sebenarnya Datun itu? Mungkin bisa dijelaskan Pak. Oke, baik. Apa itu bidang perdata dan tata usaha negara di kejaksaan? Seperti yang kita tahu lah, kejaksaan ini kan ada berbagai macam bidang. Baik, ada namanya pidana umum. Pidana umum itu salah satu bidang di kejaksaan yang tugasnya adalah sebagai jaksa penuntut umum. Ya mungkin Benar Pak. Robin tahu ya, Siap. calon jaksa Robin kan. Oke. Terus yang kedua ada di bidang pidana khusus, di mana jaksa sebagai penyidik, dan penuntut umum. Nah, ada yang satu lagi, perdata dan usaha negara, jaksa sebagai pengacara negara. Jaksa pengacara negara Pak. Iya, atau singkat JPN. JPN. Nah, itu. Apa sih Pak JPN itu Pak? Baik, kita mungkin kalau dijelasin agak panjang lah ya, atau penting ini aja lah. Adik-adik tahu nggak apa itu advokat? advokat itu Pengacara atau Advokat itu penasihat hukum. penasihat hukum, pengacara. Nah, di pemerintah ada namanya pengacara negara. Nah, Pengacara negara. Iya, itu ada di kejaksaan. Nah, itu tapi kita mewakili negara di sini. Oh, Mewakili berarti pemerintah. perbedaannya antara pengacara, Ya. perbedaan antara pengacara negara dengan pengacara biasa itu adalah pengacara negara mewakili kepentingan pemerintah. Seperti itu. Begitu. Hanya Era ya. baik itu di pemerintah pusat, bisa di pemerintah daerah, terus di tingkat ya, kecamatan bisa, di desa bisa, ya tuh bisa BUMN, BUMD itu bisa. Berarti selama kepentingannya itu adalah kepentingan negara, Pak. Ada kepentingan negara di dalam perkara itu. Benar sekali. Begitu. Menarik juga karena masyarakat kan tahunya itu hanya jaksa itu kan sebagai penuntut ya, penuntut umum di dalam persidangan. Tapi juga wewenangnya ada juga ternyata di sebagai pengacara negara ya. Menarik juga. di bidang ternyata pengacara negara di bidang datun itu. Jadi Di bidang biasanya datun. ada datun itu ya. Ada perdata dan tata usaha negara. Lalu ini Pak, pelayanan seperti apa sih yang dilakukan oleh JPN atau jasa pengacara negara itu? Baik, di JPN ini atau jasa negara ini ada wewenang ya, ada 5. Yang pertama adalah penegakan hukum di bidang keperdataan. Tentu tugas JPN adalah untuk melakukan gugatan. Contoh ya, saya nggak berubah. Ada beberapa macam contoh lah, nggak usah banyak lah. Pembubaran perusahaan bisa, PT bisa dibubarkan, atau pemailitan PT juga bisa demi kepentingan umum. Bisa seperti itu. Nah, yang lainnya bantuan hukum. Nah, Bantuan hukum ya, kayak pengacara atau penasihat hukum lah. Bantuan hukum itu tapi kepada pemerintah yang kita berikan, baik di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan. Nah, digitasi atau nulitasi bisa kita, tentu tentang dengan adanya kuasa ya, kuasa khusus ya. Nah, yang berikutnya yang ketiga adalah JPN bisa memberikan namanya pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum. Ya, ada 3 pertimbangan hukum di kejaksaan atau yang di bidang perdata dan usaha negara oleh JPN. Yang pertama apa? Pendapat hukum, legal opinion. Legal opinion. Yang kedua, pendampingan hukum, legal assistant. Yang ketiga, legal audit atau audit hukum. Itu bisa. Nah,
pada umumnya yang dipakai dua ini, pendapat hukum dan pendampingan hukum. Apa bedanya? Pendapat hukum oleh JPN ini diberikan apabila suatu terjadi permasalahan, Iya. yaitu yang terjadi dalam suatu hal di instansi pemerintah. Bisa kita berikan pendapat. Tentu koridornya ada aturan main, aturan hukum. Kita nggak bisa ambil lepas dari situ. Iya. Yang kedua adalah pendampingan hukum. Ya kita tahu lah pendampingan atau dari kegiatan pemerintah, ya atau kegiatan-kegiatan proyek yang bisa kita tahu. Nah kita memberikan pendampingan sehingga tidak sesuai atau tidak melanggar hukum atau sesuai dengan alur. Ya, alur apa? Alur hukum itu, aturan main. Ya itu tugas dari JPN. Dan berikutnya apa? Tindakan hukum lain. JPN sebagai mediator, fasilitator, dan konsiliator. Namanya mediator kan mediasi tuh. Iya. Terus siapa di mediasi? Ya bersama plat merah lah kita mediasi. Nah, bisa gitu. Terus yang berikutnya yang terakhir ini. Ini memang tidak ke pemerintah tapi ke masyarakat. Ini yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Nah, ini menarik nih. Ah, Bisa juga untuk mewakili kepentingan negara, tapi bisa juga untuk membantu masyarakat. nah, ini yang terakhir, yaitu pelayanan hukum kepada masyarakat. Pelayanan hukum kepada masyarakat. Pelayanan hukum kepada masyarakat. Dalam bentuk apa? Bentuk konsultasi hukum. Konsultasi. Tapi hanya terbatas sama keperdataan ya. Perdata. Ah ya, tidak bisa kita masalah pidana tidak bisa. Ya gitu. Karena Nice. ya itu ada batasnya kita. Oh, jadi tidak semua itu Tidak bisa, iya. batasannya batas. Tapi hanya masalah perdata. Contoh apa sih? Iya. Misalkan di masyarakat dia ada suatu hal banyak apa sih sekatan di masyarakat masa perdata? Contoh kayak batas tanah, terus masalah apa? Misalnya masalah pinjam meminjam, utang piutang, itu masalah masa perdataan. Tapi itu batasnya hanya sebagai konsultasi saja. Konsultasi saja. Konsultasi saja, Pak. Iya. Kadang-kadang masyarakat kan nggak paham nih. Iya. Dia kadang-kadang maaf ya, jangan sampai hanya masalah ya partai perdata orang sama orang. Oh, masalah batas tanah, itu masalah pinjam meminjam, masalah waris, ya toh ribut aja. Ya, Ribut ya. nah, bisa tanya ke kami, JPN, seperti apa sih prosedurnya misalkan kita, kalau Pak ada masalah tanah di mana, padahal saya punya sertifikat, nah, apa saya lakukan? Itu bisa konsultasi. Oh, begitu. Iya bisa, tapi semua konsultasi ya, bukan untuk melakukan pendampingan atau kuasa nggak boleh kami. Kami konsultasi, iya konsultasi. Jadi tidak untuk mendampingi di tahap litigasi, tapi hanya sebatas konsultasi saja. Iya, memberikan penerangan kepada masyarakat, penjelasan kepada masyarakat, itu masyarakat lebih tahu. Oh begitu. Ya mohon maaf, banyak kejadian hanya dari saya bilang ya, hanya masalah sengketa di masyarakat, yang sifatnya perdata orang sama orang, jadi masalah pidana. Tadi saya bilang masalah batas tanah, emosi, Ya. timbulnya pidana. Apa pidana? Pukul memukul atau pengeroyokan. Itu kan luar biasa itu. Iya. Ya toh. Sebenarnya kalau masih perdata selesaikan dengan cara perdata. Iya. Melalui apa? Mediasi. Terus yang kedua melalui apa? Melalui gugatan. Di mana? Di perdata. Menarik. Seperti itu. Luar biasa banyak nih jaksa ini ya. Kemudian kita ini ada benaran besar juga. Program Datun Banda Neira Menjawab. Ya benar itu. Ini apa sih Pak sebenarnya program Datun Banda Neira Menjawab ini Pak? Oke. Supaya masyarakat luas ini juga tahu juga kan. Iya. Program apa sih ini sebenarnya gitu? Karena sepertinya ini baru ya. Iya sebenarnya baru ini. Baik. Ini ya masalah tentang pelayanan hukum melalui Datun atau sarana ya. Sarana program Datun Banda Neira Menjawab. Jadi ini pelayanan hukum biasanya kita kan profesional. Ya. Jadi ada masyarakat mau bertanya tentang hukum keperdataan, datang ke kantor kita. Nah itu kan kadang-kadang kan maaf ya dengan situasi di Banda Neira yang sifatnya pulau-pulau, yang pulau jaraknya jauh, belum lagi butuh waktu ke sini, butuh energi ke sini, itu kan lumayan capek. Pas datang kan belum tentu saya ada kan, kadang-kadang saya kan juga harus ada tugas luar, makanya kan sayang itu, kasihan masyarakat yang mau minta informasi, minta penjelasan atau konsultasi, jadi lo jauh jadi nggak terlayani. Makanya saya membuat program ini. Jadi ini program ini kan seperti kita menjangkau semuanya itu. Menjangkau masyarakat. Yang jauh-jauh itu. Yang butuh bantuan.
cukup dengan menggunakan gadget. Nah, Cukup tetap dengan menggunakan gadget. iya, dan jaringan internet itu harus ada kan, ya pasti itu harus ada. Menarik Nah, Pak. Bagaimana sih Pak mekanisme Datun Banda Neira menjawab ini? oke, Bagaimana masyarakat itu bisa mengakses gitu Iya, ya, benar, supaya benar. masyarakat ini paham juga kan gimana sih cara mengaksesnya, gimana sih cara mau konsultasi langsung dengan JPN-nya Nah, gitu. oke, baik. Mungkin inilah, ini ada barcode. Ini ada Barcode, barcode. Kebetulan kami kemarin udah sosialisasi ya di di kecamatan ya, di Kecamatan Banda. Kami sosialisasi, mungkin berikutnya kami akan di kecamatan satu lagi di Pulau Banda kan. Nah, itu kami udah menyebar brosur. Dan kami juga udah menitip banner atau bukan banner ya, stand di banner ya di kecamatan. Jadi ini ada barcode. Nah, ini kan bisa difoto, bisa difoto terus di scan bisa melalui Google ya, Google Lens ya. Google Lens atau pemindai kalau punya HP yang biasa kan HP tentu ada yang pemindai langsung. Ada scannernya. Ada Google Lens ya. Di scan ini nanti kita di situ akan terhubung dengan suatu namanya form. Form itu kita akan mengisi identitas. Oh begitu Iya. begitu masyarakat scan, Iya, makanya keluar langsung ada form dan Nah. masyarakat mengisi gitu. Iya, benar itu. Gitu. Tadi ngisi nama, identitas lah, seperti identitas pada umumnya lah. Nah, identitas, tanggal lahir semuanya, KTP, nih, ya itu kita di situ kita jelaskan. Kebetulan itu pasti ada pilihan lain di bawahnya itu, hadir atau tidak hadir. Gimana tuh maksudnya? Nah, kalau dia mau hadir, silakan nanti dijawabkan dengan operatornya. hadir di kantor. Kantor ya, Oh, maaf, hadir hadir di kantor, tentu kami akan jawabkan. Oh, Ya. gitu. Pilihan itu sehingga masyarakat nanti ke sini tidak lagi kayak sebelumnya kecewa karena pas kesini saya nggak ada. Nah, jadi bikin janji itu kalau hadir. Ya. Kalau tidak hadir, ini ada dua pilihan, Ya. mau tertulis atau virtual, tatap muka virtual dengan saya. Oh bisa langsung Bisa virtual itu. virtual juga Pak ya? Bisa. Oh, Nah. harus langsung bertemu. Iya, tapi tulis itu nanti kita bikin apa sih hal-hal yang mau ditanya atau konsultasi dengan JPN Iya. ditulis. Bisa tulis langsung kan ada kolom tuh nanti di form itu atau diketik di Word atau apa kan, bisa kirim ke situ. Bisa tulis langsung di kolomnya atau melalui lampiran surat ya. Terkait apa yang mau dikonsultasikan Iya, dengan JPN. iya, benar. Berarti cukup mudah. Mudah. Masyarakat itu ya. Iya, Nah. mudah masyarakat. Mau yang jauh, mau yang dekat, Iya. tinggal scan, isi form, mau hadir atau tidak, gitu kan? Iya kan, kalau misalnya lagi cuaca tidak mendukung atau lagi seperti apa, cukup scan aja. Cukup langsung scan aja. Bisa terjawab di situ semua. Terjawab di situ semua. Nah, benar itu. Satu lagi yang menarik ini. Kalau dia mau tatap muka virtual bisa. Jadi sama tadi kan hadir dijawabkan oleh petugas atau operator Datun Banda Neira menjawab. Tapi kalau dia tidak mau tatap muka bisa dijawabkan. Ya. Nah, nanti dijawabkan kapan waktunya nanti sama saya nanti kita melalui virtual bahasa meeting ya, virtual tatap muka ya. Iya, Menggunakan sarana yang ada. Ya misalkan apa sih kalau kita bisa video call melalui aplikasi WhatsApp Iya, WhatsApp atau melalui Zoom boleh bisa. Nanti kan bisa difasilitatorkan oleh operator kita. Iya. Nah, Bikin jadi simple ya. Simple. Iya, Tidak simple, perlu- mudah. nggak bikin membuat mungkin yang nggak punya biaya tapi ingin melakukan konsultasi di Ya konsultasi hukum Iya, gitu ya dengan Iya. hanya jaksa modal kuasa negara. HP dan kuota Modal aja. handphone saja. Iya, Jadi, benar. Menarik nih. Menarik. Dan kami tekankan di sini gratis. gratis. Iya, Gratis, Pak. itu tuh gratis. Mulai dari mendaftarkan formnya tadi Iya. dan juga konsultasinya Iya. itu gratis semua Pak? Iya, gratis loh. ya. Dia tidak ada biaya ke masyarakat, tidak ada. Karena semua untuk masyarakat. Ah, itu. Nah, sebenarnya kan kita udah tahu tentang bagaimana mekanismenya, terus tujuan program ini selain untuk mempermudah masyarakat itu untuk apakah mengenalkan kejaksaan juga atau bagaimana itu Pak? Iya, bentar. Dan juga apa sih Pak harapan Bapak dengan adanya program ini ke depannya gitu Pak? Ya, saya harap dengan adanya benar tadi ya yang Adik Rangga sama Adik Robin bilang. Jadi tujuan saya dengan program ini saya bilang dari awal tadi bahwa kita ingin
apa ya, jarak ini bisa kita kecilkan, kita persempit. Itu. Dan kedua, masyarakat tahu tahu kemana sih dia mau bertanya. Iya. Tahu kan Banda Neira ini kan terletaknya kepulauan. Iya. Itu jauh juga dari Jauh. perkotaan toh. Jauh. Ya. Jadi tentu kalau mau ada nanya, silakan ke sini ke kejaksaan atau cabang Kejaksaan Negeri Ambon di Banda Neira. Ya. Tentu di sini kan ada kantor, jadi mau nanya silakan, konsultasi silakan. Dan yang paling penting terakhir adalah supaya agar masyarakat mengenal apa itu pengacara negara. Iya. Karena belum semua masyarakat itu tahu. Iya. Belum semua tahu. Asing di telinga Iya. masyarakat. Masih Iya. asing gitu. Iya, asing, memang benar. Menarik sekali pembahasan kali Iya. ini ya. Menarik ya. Jadi selain jaksa itu sebagai penuntut umum, tetapi juga bisa sebagai jaksa pengacara negara untuk kepentingan masyarakat. Itu bisa sebagai sarana untuk konsultasi hukum gitu Pak. Silakan, iya, benar itu. Wah, sangat-sangat luar biasa ini pembahasan kita hari ini ya Mas. Ada dari Mas Nurdin ada tambahan? Mungkin itu aja ya. Dari Bapak Irma ada tambahan mungkin untuk pesan-pesan untuk atau ada saran? Oke, mungkin dari saya khusus untuk masyarakat Banda Neira ya. Kita punya sarana konsultasi untuk apa sih jadi hal sengketa di masyarakat. Sehingga saya harapkan ke depan juga di Banda Neira ini juga masyarakat lebih melek hukum, lebih tahu masalah hukum, lebih tahu wawasannya, sehingga tidak terjadi hal-hal yang mungkin tidak kita inginkan ya. Nah, itu jangan sampai suatu hal kecil jadi besar. Iya, betul. Hanya itu kalau masalah hal-hal yang sifatnya sengketa yang kepada orang dengan orang, tentu selesaikan dengan cara perdata, dengan cara yang lain. Itu kita harus pikirkan itu. Karena apa? Nanti kalau kita arahnya ke arah yang lain, terkait masalah kita emosi, jadi arah pemukulan atau arah yang lain lah ya. Jadi pidana toh. Nah itu repot lagi nanti. Satu hal belum selesai, tambah lagi hal yang lain. Ya, Nah itu. Itu menarik nih. menarik ya. Kalau berarti kalau pembahasan kita dilanjut ini Mas, bisa sampai berepisode ini. Tapi karena kita ada keterbatasan waktu, jadi mungkin kita akhiri di sini karena mungkin kan Bapak Ilma ada kepentingan yang lain, lebih penting. Mungkin bila ada yang mau ditanyakan lagi atau penasaran tentang apa itu program Datun Banda Neira menjawab atau ada suatu hal yang sangat dibutuhkan urgensi, bisa langsung scan itu ya Mas? Bisa langsung di scan langsung di situ. Iya. Ada di kecamatan-kecamatan dan ada di masing-masing desa Pak ya? Udah kemarin di Kecamatan Banda dulu ya kemarin kami ya. Kami mungkin di Pulau Banda ini belum, tapi ke depan kami akan ke sana juga. Kemarin makanya sudah saya sebarkan dan saya udah minta tolong juga ke teman-teman desa untuk menyebarkan barcode itu. Bukan barcode ya, QR code. QR code. Untuk bisa diakses masyarakat langsung. Baiklah, Pak Ilma Diryadi, terima kasih Pak sudah podcast kita menjelaskan apa sih itu Datun dan program Datun Banda Neira menjawab. Mungkin sampai situ aja. Bila ada salah-salah kata dari kami, mohon maaf. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.